Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati yang dimuliakan Allah. Dalam serial bersama ayat mulia kali ini kita akan menengok sejenak salah satu firman Allah yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang artinya istri adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian istri. Ayat ini seperti yang dikatakan oleh para ulama merupakan satu bentuk ungkapan tamsil yang sangat-sangat luar biasa, sangat universal, sangat sempurna, di mana hubungan timbal balik interaksi antara suami istri ini digambarkan melalui fungsi dari pakaian itu sendiri. Nah, kali ini kita akan menengok sejenak apa fungsi atau sifat pakaian yang sebagai tamsil upaya pasutri ini selalu interaksi dan berhubungan baik antara keduanya, antara suami dan istri. Ada beberapa poin di sini, kita akan menyebutkan sebagian saja, ya nanti kita akan lanjutkan lagi insya Allah. Yang pertama, pakaian ini merupakan kebutuhan. Jadi semua orang itu membutuhkan pakaian, itu sudah pasti. Hal ini merupakan tamsil bahwa seorang laki-laki itu sudah pasti membutuhkan seorang wanita, dan wanita juga membutuhkan seorang laki-laki. Dan ini sudah merupakan suatu fitrah, sudah merupakan suatu naluri. Jadi tidak mungkin butuhnya itu cuma sepihak, tapi kedua belah pihak itu saling membutuhkan. Karenanya agama ini mensunahkan apa yang namanya akad pernikahan untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, melalui pernikahan ini masing-masing dapat memenuhi kebutuhan bersama, kebutuhan masing-masing. Tentunya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, bukan pernikahan antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Hal itu tentunya sangat-sangat diharamkan. Yang kedua, fungsi pakaian adalah sebagai penutup aurat atau penutup suatu yang tidak boleh untuk dilihat orang lain, karena malu kalau seandainya dilihat orang lain, namanya aurat. Hal ini mendorong bagi pasangan suami istri itu untuk selalu saling menutup aib atau kekurangan pasangan masing-masing. Seorang suami menutup kalau seandainya ada kekurangan dari istrinya, ditutup. Kekurangannya itu tidak dibicarakan kepada orang lain. Begitu juga istri melihat kekurangan pada suami itu juga ditutup. Jangan disebarkan kepada orang lain. Jadi diminta saling menutup sebagaimana kita menutup aurat kita dengan baju kita, dengan pakaian kita. Lah kalau sekiranya untuk sesama saudara saja, sesama manusia saja kita diminta untuk saling menutup aib atau celah, apalagi kalau itu adalah istri kita atau itu adalah suami kita, maka lebih lagi untuk supaya ditutup. Ini fungsi pakaiannya. Ini sebagai fungsi pakaian sebagai penutup aurat. Yang ketiga, pakaian ini fungsinya sebagai pelindung, ya. Pelindung dari panas, pelindung dari kedinginan, pelindung dari bahaya dan lainnya. Hal ini menandakan bahwa seorang suami itu diminta untuk selalu melindungi istrinya, selalu menjaga istrinya, selalu mempertahankan istrinya dari segala bahaya, dari segala apalah yang membuat istri tidak nyaman atau melindungi dari ketakutan. Begitu juga seorang istri diminta untuk selalu melindungi suaminya, membuat nyaman suaminya, membuat hilang rasa
khawatir suaminya, membantu, memberikan semangat. Artinya saling berusaha untuk memberikan perlindungan bagi pasangan masing-masing. Ini juga adalah fungsi pakaian sebagai melindungi badan dari dingin, dari panas dan bahaya lainnya. Yang keempat, fungsi pakaian itu adalah sebagai kenyamanan, sebagai rasa ketentraman. Jadi kalau orang pakai pakaian kan ada rasa nyaman, enak, nggak malu, tenang, percaya diri. Itu orang pakai pakaian kan. Kecuali kalau dia nggak pakai pakaian. Hal ini menandakan bahwa pasangan suami istri itu harus bisa memberikan rasa sakinah, rasa tentram kepada masing-masing pasangannya. Di dalam ayat dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Yani untuk agar merasa nyaman, merasa sakinah, merasa tentram di rumah atau di mana saja. Karena fungsi pakaian ini memberikan kita itu kenyamanan. Makanya diminta kepada pasangan suami istri itu juga untuk memberikan rasa nyaman, rasa sakinah kepada pasangan masing-masing. Yang kelima, fungsi atau sifat dari pakaian itu selalu melekat, dekat dengan badan. Jadi pakaian itu kan dipakai, jadi selalu nempel. Artinya di sini bahwa pasangan suami istri itu selalu dekat. Selalu dekat, bukan hanya dekat hatinya, tapi juga dekat jasadnya, dekat fisiknya. Kalaupun terjadi perpisahan ya tidak boleh lama-lama. Artinya perpisahan pun itu karena sebab darurat, umpamanya karena kerja, karena tugas di luar kota, karena ada misi, atau orang yang jadi tentara, dia harus bertugas beberapa bulan umpamanya. Tapi itu pun tidak boleh lama-lama. Sayyidina Umar bin Khattab sendiri kalau mengutus pasukan atau tentara keluar untuk berjihad fi sabilillah itu tidak pernah mengutus lebih dari 4 bulan, atau dalam riwayat tidak boleh lebih dari 6 bulan karena jauh jaraknya. Setelah itu diganti lagi orangnya, gantian begitu, tidak boleh lama-lama. Ini artinya suami istri itu selalu tidak jauh. Bagaimana mereka bisa bercengkrama, bagaimana bisa mereka berhubungan, interaksi kalau seandainya jauh. Karena dengan kedekatan itu kan menambah rasa kasih sayang, rasa saling cinta dan lain sebagainya. Itu dari fungsi bahwa pakaian selalu nempel, selalu dekat. Nah, ini menandakan bahwa pasangan suami istri itu juga harus dekat, harus kumpul di dalam satu rumah. Kalaupun berpisah, tidak lama dan kembali lagi. Ini saja 5 poin dari bagaimana seharusnya pakaian suami istri ini, pakaian dalam makna tamsil. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan sambung lagi untuk melihat poin-poin berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.